Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alia Khairul Mahmudah, NIM 064 dari Prodi Sistem Informasi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama adalah pengertian standarisasi dan protokol. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan protokol adalah aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. OSI dan TCP/IP. Model OSI atau Open System Interconnection Model adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Sedangkan model TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. Penjelasan tiap layer dari model OSI. Application layer, yang merupakan layer teratas pada model OSI. Layer ini mengatur aplikasi yang berfungsi untuk menentukan network service yang sesuai. Ketika program membutuhkan akses ke jaringan, layer ini akan memberikan perintah dari program ke layer di bawahnya. Presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data akan dienkripsi atau dideskripsi. Session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Network layer. Network layer akan membuat header pada paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working yang menggunakan router dan switch layer. Data link layer. Layer ini mengkoneksikan media fisik pada jaringan, kabel, sinyal listrik, dengan media abstrak, paket, dan data stream. Pada layer ini terjadi pengalamatan perangkat keras, flow control, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan beroperasi. Physical layer. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Selanjutnya adalah model TCP/IP. Application layer. Sama dengan layer application pada model OSI, perbedaannya, layer ini menangani 3 layer teratas OSI, yaitu application, presentation, dan session. Layer ini mengambil informasi dari aplikasi dan meletakkannya pada paket kosong yang baru dibuat. Paket ini kemudian dikirimkan ke layer transport. Protokol pada layer ini Telnet, FTP,
SMTP, DNS, RIP, SNMP. Transport layer. Fungsi layer ini sama seperti transport layer pada OSI. Layer ini menerima paket yang dikirimkan oleh layer application. Paket ini kemudian diberi header yang berisi semua informasi yang harus dilakukan terhadap paket oleh layer transport penerima. Internet layer. Fungsi layer ini sama dengan layer network pada OSI. Layer ini juga menambahkan header pada paket seperti layer transport. Header ini berisi informasi untuk layer internet penerima. Setelah header terpasang, paket dikirimkan ke layer network interface. Network interface layer. Pada layer 1 dan 2, OSI ditangani oleh layer 1 TCP/IP, yaitu network interface. Layer ini memberikan headernya sendiri pada tiap paket. Header inilah yang akan membantu router dan gateway dalam melakukan pengiriman paket pada tujuan. Jika semua header telah terpasang, kemudian paket dikirimkan ke tujuan. TCP dan UDP. TCP merupakan sejenis protokol yang menopang sekumpulan komputer untuk bertukar data dan berkomunikasi pada suatu jaringan. Ini seringkali dipakai untuk menyokong aplikasi yang memerlukan keandalan data agar berjalan lancar. TCP bekerja menurut konsep koneksi yang menjamin proses pengiriman serta penerimaan data berjalan secara teratur dan lebih diandalkan. Tugasnya memecah atau mengelompokkan data menjadi paket-paket yang teratur. TCP memastikan pengiriman data tidak terlalu cepat, tetapi ada jaminan koneksi internet atau network bisa mengatasinya. Keunggulan TCP terletak pada kemudahan penggunaan, termasuk kegiatan transfer paket data. UDP adalah protokol lapisan TCP/IP yang menunjang komunikasi unreliable dan connectionless. Berdasarkan cara operasi, UDP tidak langsung konsep koneksi sehingga harus tersedia pembuatan kode sendiri. Tidak menjamin proses pengiriman serta penerimaan data teratur dan handal, mungkin saja terduplikat. Proses pemecahan data serta pengiriman dilakukan secara manual dan harus ada kepastian. Itulah yang menjadi perbedaan TCP dan UDP. Kekurangan UDP, yakni perlu pengiriman ulang data bila ada paket yang hilang, serta perlu dicari letak kesalahan. Pengiriman pesan ataupun data tidak bisa dipantau secara mendalam sehingga sulit mengetahui apakah terkirim atau tidak, berhasil atau korup. Proses pengiriman berlangsung secara tidak berurutan dan tidak bisa dipastikan data manakah yang akan sampai terlebih dahulu. Perbedaan TCP dan UDP. TCP dapat diandalkan jika sambungan terputus ketika mengirim sebuah pesan, maka server akan meminta bagian yang hilang sehingga tidak ada data yang korup. Sedangkan UDP tidak dapat diandalkan jika mengirimkan suatu pesan atau data, kita tidak akan tahu apakah sudah terkirim atau belum dan apakah sebagian dari pesan tersebut hilang atau tidak ketika proses pengiriman. Jaminan pengiriman penerimaan pesan akan reliable dan teratur. Sedangkan UDP tidak berurutan ketika mengirimkan dua pesan secara berurutan atau satu demi satu. Tidak dapat dipastikan data mana yang akan datang terlebih dahulu. TCP connection oriented sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host. Dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Sedangkan UDP, connectionless. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Heavy weight. Ketika tingkat level terendah dari TCP mencapai dalam urutan yang salah, permintaan pengiriman ulang data harus dikirim, dan bagian lainnya harus dikembalikan semua.
sehingga membutuhkan proses untuk menyatukannya. Sedangkan UDP, lightweight, tidak ada permintaan pesan, tidak ada koneksi, dan yang lainnya. Hanya menjalankan dan melupakannya. Ini berarti itu jauh lebih cepat dan kartu jaringan atau OS dapat melakukan sedikit pekerjaan untuk menerjemahkan kembali data dari paket. Otomatis memecah data ke dalam paket-paket, sedangkan UDP, pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Network Protocol, Serial Line Internet Protocol, protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web (WWW). Telecommunication Network atau Telnet, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau lokal area network. File Transfer Protocol merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. Secure Socket Layer, yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Point-to-point protokol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Internet Message Access Protocol, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Domain Name System, yaitu Distributed Data System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.